Ketika kita berbicara tentang peta kuliner Yogyakarta, benak kita seringkali langsung tertuju pada manisnya gudeg atau gurihnya bakpia. Namun, jika kita bergeser sedikit ke utara, tepatnya di kawasan lereng Merapi, Kaliurang, terdapat salah satu permata tradisional yang telah lama menjadi ikon identitas lokal, yaitu jadah tempe. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanyalah cemilan sederhana berbahan dasar ketan dan juga tempe. Namun, jika kita membedah lebih dalam, di balik kesederhanaan produk tersebut, terdapat sebuah ekosistem operasional yang hidup dan kompleks. Mulai dari dinamika pemasok bahan baku lokal, proses pengelolaan tradisional yang penuh presisi, distribusi yang tergantung pada arus wisata, hingga tantangan adaptasi digital di era modern. Oleh karena itu, video ini tidak hanya akan melihat jadah tempe sebagai sekedar kumpulan usaha individu, melainkan menganalisis segmen UMKM jadah tempe sebagai salah satu kesatuan sistem industri kuliner yang utuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahira Saidasani, NPM 24133200121 dari Prodi Manajemen, berasal dari Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas perspektif manajemen operasional dan analisis industri untuk membedah bagaimana segmen UMKM jadah tempe ini sebenarnya beroperasi. Fokus pembahasan kali ini bukan hanya pada satu merek ataupun satu toko saja, melainkan kita akan membedah keseluruhan ekosistem operasional yang membentuk keberlangsungan industri kuliner tradisional ini. Untuk mendapatkan analisis yang komprehensif, kita akan menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu supply chain dynamic, karakteristik operasional, dan kerangka VRIO untuk memetakan bagaimana nilai ekonomi dan keunggulan kompetitif industri ini terbentuk. Untuk menganalisis industri kuliner tradisional yang erat dengan budaya seperti ini, kita tidak bisa hanya melihat pada satu titik saja. Namun, diperlukan pendekatan sistematis yang mampu memetakan hubungan antar aktivitas secara menyeluruh. Kerangka analisis pertama digunakan adalah supply chain dynamic atau dinamika rantai pemasok. Melalui lensa ini, kita akan menelusuri bagaimana bahan baku itu bergerak, bertransformasi, hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen. Setelah itu, kita akan masuk pada ke inti proses, yaitu mengidentifikasi karakteristik operasional untuk melihat bagaimana teori manajemen operasional diaplikasikan dalam praktik bisnis sehari-hari. Dan di tahap yang terakhir adalah melakukan evaluasi mendalam menggunakan kerangka VRIO. Analisis ini akan menjawab pertanyaan krusial, apakah sumber daya yang dimiliki industri ini benar-benar mampu menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Mari kita mulai analisis di sektor hulu, tempat fondasi industri ini diletakkan. Industri jadah tempe Kaliurang memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap ketersediaan bahan baku lokal. Kita berbicara tentang memasok ketan yang berkualitas, kedelai, gula merah, kelapa, dan rempah-rempah yang menjadi kunci utama cita rasa yang autentik. Selanjutnya, bahan tersebut mulai masuk ke tahap pengolahan yang penuh presisi. Disinilah jadah diproduksi melalui proses pengukusan dan penumbukan yang mempertahankan tekstur khasnya yang kenyal. Sementara itu, tempe diolah menggunakan metode bacem untuk menghasilkan rasa cita rasa yang manis, gurih, yang meresap sempurna. Setelah proses produksi itu selesai, distribusi dilakukan melalui beberapa saluran utama, yaitu penyaluran di toko, yang kedua pusat oleh-oleh, yang ketiga adalah di penjualan langsung di titik-titik keramaian wisatawan. Nah, yang di tahap hilir, konsumen utama industri ini adalah wisatawan, masyarakat lokal, dan juga pembeli oleh-oleh. Menariknya, saat kita mulai langsung melihat adanya integrasi digital yang dinamis, beberapa pelaku UMKM sudah mulai memanfaatkan seperti WhatsApp, media sosial, marketplace, bahkan mulai menggunakan hubungan pelanggan CRM secara sederhana namun efektif. Rantai pasoknya, langkah berikutnya adalah kita akan masuk ke lebih dalam untuk mengidentifikasi karakteristik operasional yang membedakan di industri ini. Karakteristik yang pertama adalah produksi yang bersifat semi manual.
sebagian besar proses inti masih mengandalkan keterampilan dan perasaan manusia. Akibatnya, kualitas produk sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan konsistensi oleh para pelaku usaha. Kedua, terdapat ketergantungan yang masih tinggi terhadap bahan baku lokal. Di satu sisi, ini memberikan efisiensi logistik yang baik. Namun, di sisi lain, ini menciptakan resiko operasional jika terjadinya fluktuasi harga dan gangguan pasokan di tingkat lokal. Ketiga, pola industri ini bersifat seasonal atau musiman, sangat dipengaruhi oleh aktivitas wisatawan. Kita melihat kapasitas produksi melonjak drastis saat musim liburan, namun cenderung menurun ketika hari biasa. Keempat, jadah tempe memiliki umur simpan yang sangat terbatas. Karakteristik inilah yang membuat pengolahan persediaan menjadi cenderung krusial untuk menghindari waste atau pemborosan. Dan yang terakhir, meskipun digitalisasi mulai berkembang, kita harus mengakui bahwa penerapan belum sepenuhnya merata di antara semua pelaku UMKM. Tahap berikutnya adalah mengevaluasi apakah segmen industri ini benar-benar memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Mari kita bedah menggunakan kerangka VRIO. Mari kita lihat sumber daya utama pertama, yaitu resep tradisional jadah tempe. Secara ekonomi, ini jelas valuable karena menciptakan diferensi rasa yang kuat. Sumber daya ini juga rare atau langka karena jadah tempe Kaliurang memiliki identitas yang budaya yang unik, tidak dimiliki oleh daerah lain. Dan tentu saja ini sangat intangible atau sulit ditiru. Kombinasi proses produksi tradisional dan pengalaman turun-menurun membuatnya hampir mustahil jika direplikasi sempurna oleh industri besar. Namun tantangannya ada pada aspek organis. Sebagai besar pelaku UMKM belum memiliki standar mutu yang bersama, sehingga nilai kompetitif yang sangat besar belum tentu dapat dioptimalkan secara kolektif. Sumber daya yang kedua adalah lokasi geografis Kaliurang. Kawasan ini memberikan kedekatan strategis dengan sumber daya bahan baku lokal sekaligus destinasi wisata, sehingga memberikan keuntungan kompetitif yang lebih berkelanjutan. Hubungan erat dengan pemasok lokal juga membantu efisiensi biaya, namun sayangnya hubungan ini masih banyak bersifat informal. Dari analisis VR ini kita dapat menyimpulkan salah satu yang kuat adalah sumber daya utama industri jadah tempe ini sebenarnya sangat potensial dan kuat. Namun sumber daya ini belum sepenuhnya terorganisasi secara formal untuk menjadinya keunggulan jangka panjang sebagai industri ini. Berdasarkan keseluruhan analisis yang mendalam telah kita lakukan tadi, saya merumuskan beberapa rekomendasi strategis untuk pengembangan segmen ini ke depannya. Yang pertama adalah mutlak diperlakukan membangun standarisasi untuk para pelaku UMKM menjaga konsistensinya. Kedua, memperkuat identitas kolektif jadah tempe sebagai produk unggulan khas daerah. Ketiga, memperluas dan memperatakan menggunakan teknologi digital, tidak hanya untuk pemasaran, namun juga untuk manajemen operasional. Yang keempat, memperkuat dan memformalkan kerjasama dengan pemasok lokal untuk stabilitas pasokan. Dan yang terakhir, melakukan inovasi pada kemasan produk agar dapat disimpan dalam jangka yang panjang, sehingga umur simpan meningkat tanpa mengurangi keasliannya. Melalui analisis ini, kita dapat memahami bahwa jadah tempe bukan sekedar produk makanan tradisional sederhana. Ini adalah bagian dari sistem operasional yang kompleks yang melibatkan banyak pelaku dan aktivitas ekonomi yang sangat saling terkait. Keunggulan utama industri ini berakar kuat pada identitas budaya, ketertarikan geografis, dan relasi lokal yang autentik. Namun, untuk memperkuat daya saing yang memastikan keberlangsungan ini di masa depan, industri ini memerlukan penguatan organisasi yang lebih formal, inovasi yang berkelanjutan, dan transformasi digital yang lebih inklusif. Saya Zaira Sadesani, terima kasih banyak atas menyimak analisis operasional ini. Sampai jumpa!